dan mendengarkan dan memahami. Faja'ahu Jibril alaihissalam birrisalah wa amrahu an yaqra. Maka Allah mengutus Jibril dan memberikan kepada Nabi kita Muhammad risalah. Berarti sebuah isyarat bahwasanya Nabi kita Muhammad dari awal mula diutus sebagai sang Rasul dan juga dijadikan sebagai sang Nabi. Dalam hadis yang bercerita tentang awal kali turunnya surat Al-Alaq kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqah fi an-naum. Nabi kita Muhammad ketika awal kali munculnya atau ketika awal kali turunnya wahyu, maka Rasulullah bermimpi. Dan mimpi sang Nabi adalah benar. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subuh. Maka Nabi kita Muhammad ketika mimpi tidaklah dia memimpi melainkan di dalam mimpinya ada datang seperti cahaya subuh. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Nabi kita Muhammad diberikan anugerah cinta menyendiri. Fakana yalhaq bighar Hira. Beliau menyendiri dan pergi ke gua, ke gunung. Ke gunung ada gua Hira. Di sana beliau sendirian, menyendiri. Wa yatahannas fihi. Menyendiri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian terkadang kalau kita ingin khusyuk dan istiqamah dan kita ingin munajat kepada Allah Azza wa Jalla, kita butuh hening. Kita butuh suasana yang sepi dan hening. Kita menyendiri ke hutan, ke tempat yang sepi, ke gua. Makanya qiyamul lail di tengah malam yang paling afdal adalah sepertiga malam, karena di saat itulah manusia sedang tidur dan ia sedang munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka alangkah nikmat dan sangat menjiwai jika seorang bangun di akhir malam berqiyamul lail, tahajud. Dan Allah sangat mencintai tahajud, salat malam. Maka Nabi kita menyendiri ke Gua Hira beberapa malam, zawatul adad, qabla an yarji' ila ahlihi, beberapa hari sebelum beliau kembali ke keluarganya. Maka Nabi kita Muhammad ketika beliau menyendiri sudah menikah dengan Ibunda Khadijah. Wa tazawwad lidzalika thumma yarji' ila Khadijah. Dan beliau mempersiapkan bekal makanan dan minuman untuk dibawa ke Gua Hira menyendiri. Hatta faji'ahu al-haqq wa huwa fi ghari Hira. Sehingga datanglah kebenaran wahyu, turunnya wahyu, dan beliau di Gua Hira. Faja'ahu al-malak. Maka datanglah kepadanya sang malaikat Jibril alaihissalam. Faqala iqra. Maka Jibril mengatakan, iqra, bacalah wahai Muhammad. Faqala Rasulullah, ma ana biqari. Maka Nabi kita Muhammad mengatakan, saya tidak bisa membaca. Demikian, Nabi kita tidak bisa membaca. Faqala, karena tadi yang kita sampaikan, Nabi kita Muhammad tidak mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu Alkitab, apa itu iman. Akan tapi beliau beribadah dengan agama sebelumnya. Sebuah tanda kebaikan, kesolehan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak seperti anak muda yang lain berkumpul beramai-ramai menghabiskan waktu, akan tapi beliau menyendiri untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga keadaan seperti itulah saatnya akan siap menerima wahyu Allah Azza wa Jalla turun kepadanya. Maka beliau mengatakan, ma'an nabi qari, saya tidak bisa membaca. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhd
thumma arsalani. Ketika Nabi mengatakan saya tidak bisa baca, maka Jibril mengambilnya, memeluknya sampai Nabi kita Muhammad sampai tidak bisa bernapas, dipeluk dengan sangat keras. Pelukan yang keras yang sifatnya kita sampai tidak bisa bernapas. Kemudian dilepaskan kembali. Faqala iqra, kedua kalinya Jibril mengatakan iqra, bacalah wahai Muhammad. Faqala Rasulullah SAW, ma ana biqari. Nabi kita Muhammad lagi mengatakan saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani ats-tsaniyah hatta balagha minni al-jahd. Thumma arsalani faqala iqra. Hatta balagha minni al-juhd. Maka ketika Nabi mengatakan kedua kalinya saya tidak bisa membaca, maka Jibril juga mengambilnya dan memeluknya dan keras sampai tersendat tidak bisa bernapas. Lalu dilepaskan kembali. Faqala iqra, ketiga kalinya Jibril memerintahkan Nabi kita Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Qultu ma ana biqari, maka beliau mengatakan saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani ats-tsalitsah hatta balagha minni al-juhd. Thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka setelah Nabi kita Muhammad mengucapkan ma ana biqari, maka Jibril lagi mengambilnya dan juga memeluknya dan keras sampai tidak bisa bernapas Nabi kita Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW dilepas kembali sehingga bisa bernapas. Maka ketika itu yang ketiga kalinya Jibril mengajarkannya ayat Al-Alaq ini, yaitu surat Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai akhir yang kita bacakan dari surat Al-Alaq, ayat yang kelima. Maka ini merupakan awal turunnya wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk perintah untuk membaca dan sebagai isyarat bagi umatnya untuk selalu membaca dan juga belajar. Belajarlah, Allah yang akan memberikan kemuliaan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan belajarlah. Allah yang akan memuliakan orang yang belajar dan membaca. Makanya seorang jika ingin selalu membaca, Allah berikan kepadanya kebaikan dan hidayah. Orang-orang yang selalu mencari hidayah dan berusaha mencarinya, Allah tunjukkan padanya jalan yang benar ketika ia mencari agama yang benar. Adapun orang-orang yang tidak mau membaca, tidak mau melihat, mendengarkan, bertanya, maka dia akan hidup dengan apa yang dia bawa atau apa yang dia yakini saat ini. Maka jika seorang membaca, maka akan bertambah cakrawala pemahamannya dan luas hatinya. Sebagai isyarat agar kita selalu istiqamah dalam belajar agar kita mendapatkan ilmu yang banyak, dan Allah akan memuliakan orang yang belajar. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Itu bentuk ikram, bentuk kemuliaan Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang belajar, membaca dan berilmu. Faraja'a biha Rasulullah SAW tarjufu bawadirahu hatta dakhala ala Khadijah. Maka Nabi yang tadinya di gua kembali ke rumah, kembali ke Khadijah, dan beliau tertimpa dengan sangat gemetar, demam. Demikianlah wahyu awal turun. Nabi kita Muhammad gemetar, ketakutan karena sesuatu menimpa tiba-tiba kepadanya. Beliau takut, lalu pulang ke Khadijah, lalu dia mengatakan zammiluni, selimutkanlah aku, karena beliau demam, sakit dan butuh untuk ditenangkan. Dia minta untuk diselimuti.
fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw. Maka mereka pun juga memberikan selimut kepada Nabi kita Muhammad sehingga beliau agak lega dan tenang. Qala li Khadijah, ketika beliau tenang, beliau mengatakan kepada Khadijah, "Ay Khadijah, mali laqad khashitu ala nafsi." Wahai Khadijah, apa yang terjadi padaku? Aku sangat takut pada diriku. Aku sangat khawatir pada diriku. Fa-akhbaraha al-khabar. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan Khadijah apa yang terjadi di gua tersebut. Qalat Khadijah, maka Khadijah mengatakan, "Kalla, abshir fa wallahi la yukhzika Allah abadan." Maka Khadijah sangat membantu menenangkan Nabi kita Muhammad, bahwasanya Nabi kita Muhammad ketakutan, khawatir pada dirinya apa yang sedang terjadi padanya. Maka Khadijah menenangkan, "Tenanglah, berbahagialah engkau wahai Nabi Muhammad, berbahagialah. Kalla, sekali tidak engkau dalam keadaan merugi. Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau, akan tapi Allah akan memuliakan engkau dengan wahyu tersebut. Fa wallahi innaka latasilu ar-rahim." Allah akan memuliakan engkau karena engkau selalu menyambung silaturahmi. Wa tasdaqul hadis, dan engkau selalu jujur dalam berkata dan berucap. Wa tuhammil al-kull wa tuhammil al-kal, dan engkau selalu membawa beban. Artinya beliau sangat membantu orang-orang. Jika mereka menderita, maka beliau selalu menemani dan juga meringankan penderitaannya. Engkau berbuat baik, engkau orang yang sangat baik. Tidak mungkin Allah hinakan dan Allah binasakan engkau. Pasti Allah akan muliakan engkau, maka berbahagialah. Abshir, berbahagialah, bergembiralah. Wa taksibu al-ma'dum, dan engkau membantu orang-orang yang membutuhkan. Wa taqrid dhaif, dan engkau selalu menghormati dan menghargai para tamu. Wa tu'inu ala nawaibi al-haq, dan engkau selalu membantu orang-orang dalam kebaikan. Sifat-sifat kebaikan yang telah dimiliki Nabi kita Muhammad sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul adalah sebuah qarinah. Ibunda Khadijah memberikan kabar gembira kepada Nabi kita Muhammad, bahwasanya Nabi kita Muhammad takut akan dirinya. Maka Khadijah menenangkan, tidak, Allah akan memuliakan engkau karena engkau orang yang baik, menerima tamu, memuliakannya, membantu orang-orang dan membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan engkau bantu, maka Allah akan memuliakan engkau. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal. Maka Khadijah pergi bersama Nabi kita Muhammad kepada Waraqah ibn Naufal, wa huwa ibnu ammi Khadijah, akhi abiha. Waraqah ini adalah pamannya ibunda Khadijah, saudara daripada bapaknya. Wa kana umru'un tanassar fil jahiliyah. Ketika itu Waraqah seorang yang beragama Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Arabi, dan beliau Waraqah orang yang pintar, dapat menulis dengan bahasa Arab, menulis kitab dengan bahasa Arab. Wa yaktubu min al-Injil bil Arabiyyah, dan beliau menulis kitab Injil dengan bahasa Arab. Wa yaktubu min al-Injil bil Arabiyyah ma syaa Allah ayaktub. Wa kana syaykhan kabiran qad amiya. Waraqah ibn Naufal adalah seorang yang menulis kitab, dan beliau sudah tua umurnya, dan beliau ketika itu sudah buta. Demikianlah seorang jikalau lanjut usia, maka pandangannya akan tertutup, seperti seorang yang baru lahir belum bisa melihat. Bayi ketika baru lahir belum bisa melihat, baru kemudian dia akan melihat bayi tersebut dan akan kembali seperti awal mulanya. Orang tua akan mengingat hari-hari dia masih kecil, yang sebelumnya seorang ketika dia bayi belum bisa jalan, maka dia akan demikian, akan dipangku. Gigi yang belum tumbuh, maka orang tua akan kembali giginya tidak ada lagi. Demikian juga dengan pandangan.
sebelumnya tidak melihat, maka akan kembali tidak melihat. Agar kita mengambil pelajaran akan asal dan akhir penciptaan kita, agar kita gunakan waktu dan umur ini untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, di mana semua akan berakhir pada waktunya. Tidak selamanya seorang kuat dan dia muda, tidak selamanya seorang itu seperti jiwa dia masih muda, kuat, dan banyak melakukan hal. Ketika seorang sudah sampai pada umur yang lanjut, maka mereka akan kembali seperti awal dia bayi. Makanya pembahasan tentang umur Nabi kita Muhammad, yang antara atau umat Nabi Muhammad mempunyai umur antara 60 sampai 70. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya penduduk Madinah jika mereka sampai pada umur 40 tahun, mereka fokus untuk ibadah, melepaskan kesibukan dunia dan segala macamnya, mereka fokus untuk ibadah ketika mereka sampai pada umur 40 tahun. Itu penduduk Madinah dari zaman ke zaman mereka demikian, karena ingin fokus untuk ibadah. Kita di akhir zaman, atau manusia secara umum di akhir zaman, jika dia sampai pada umur 40 tahun, sibuk dengan apa? Dengan cucu dan segala macam pekerjaan yang lain, sibuk. Terkadang cucu merupakan pandangan yang paling berharga bagi orang tua yang sudah mempunyai cucu. Terkadang lupa dengan agamanya, sholatnya, mengajinya. Makanya kita hendaknya giat. Ada masa kita bersama dengan cucu dan anak, namun umur 40 tersebut sangat dekat sekali dan singkat. Seharusnya kita banyak belajar dan juga membaca Quran, beribadah. Seperti penduduk Madinah, jika mereka sampai pada umur 40, maka mereka fokus untuk ibadah. Kita lanjut pembacaan hadis. Faqalat Khadijah, maka Khadijah mengatakan, ya abna ammi isma' min ibni akhik. Wahai pamanku, dengarlah apa yang diucapkan oleh anak saudaramu. Dengarlah apa yang diucapkan Nabi Muhammad. Dia akan bercerita apa yang terjadi pada dirinya. Qala Waraqah, maka Waraqah mengatakan, ya bana akhi, madza tara? Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat, apa yang terjadi pada dirimu? Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Nabi kita Muhammad menceritakan apa yang dia lihat di gua Hira ketika turunnya wahyu. Faqala Waraqah, maka setelah Nabi kita Muhammad menceritakan dan Waraqah mengerti dan paham, beliau mengatakan, hadzal namus allazi unzila ala Musa. Ini adalah namus Jibril yang datang kepadamu. Seorang yang datang mengajari engkau ayat Al-Quran, membacanya dan memeluk engkau sampai tidak bisa bernapas. Itu adalah Jibril yang datang diutus kepada Musa dahulu. Laitani fiha jaz'an, laitani akunu hayyan. Maka Waraqah mengatakan, duhai seandainya aku bisa hidup sampai engkau lama, seandainya aku bisa hidup lama menjumpaimu, maka aku akan menolongmu, maka aku akan menjagamu, kata Waraqah. Thumma lam yanshab Waraqatu an tufiya wa fatara al-wahya wa fatara al-wahyu fatrah. Kemudian setelah itu Waraqah meninggal dunia setelah sekian cepatnya, atau setelah wahyu turun dalam waktu yang dekat, Waraqah meninggal dunia. Hadis muttafaq alaih, riwayatnya Bukhari Muslim. Maka dalam keterangan Syekh Muhammad At-Tamimi bahwasanya Nabi kita Muhammad diutus dengan surat Al-Muddathir ketika Nabi kita Muhammad didatangi wahyu kedua kalinya. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah bajumu. Wa rujza fahjur, dan tinggalkanlah berhala dan patung. Wala tamnun tastakthir, jangan engkau berharap lalu engkau mengharapkan lebih banyak lagi. Wala rabbi wa li rabbika fasbir, dan bersabarlah engkau terhadap Tuhanmu. Ini ayat yang dibawakan oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Ushul Tsalatsa.
bahwasanya beliau masih berpendapat seperti ulama lain bahwasanya Nabi beda dengan sang Rasul. Namun yang sahih adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya Nabi dan Rasul itu sama-sama diberikan atau diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Karena mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan Nabi diutus tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Sang Rasul diperintahkan. Yang benar adalah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kedua-duanya sama-sama wajib diwajibkan untuk menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada mereka. Hanya saja bedanya Nabi diutus kepada kaum yang sama pemahamannya, adapun Rasul maka kepada kaum yang beda pemahamannya. Maka Nabi kita Muhammad diutus kepada kaum yang berbeda-beda pemahamannya, ada yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kayu dan matahari dan seterusnya. Itulah makna Rasul. Kesimpulannya dari apa yang disampaikan adalah yang kita kuatkan tentunya pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwasanya Nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Tidak seperti kebanyakan para ulama, mereka mengatakan Nabi tidaklah diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Yang benar adalah kedua-duanya, Nabi dan Rasul, diperintahkan untuk menyampaikan risalah, dan Rasul adalah merupakan atau risalah menjadi Rasul adalah tingkatan tertinggi setelah Nabi. Makanya setiap Rasul Nabi, tapi tidak sebaliknya. Setiap Nabi bukan Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Dan keduanya diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla. Ini ringkasnya pembahasan tentang kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas, tentunya ringkas sekali insyaallah. Tentunya pada bahasan kitab yang lebih meluas tentang kenabian dan Rasul dibahas panjang lebar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mempunyai kitab namanya An-Nubuwat, Kitabun Nubuwat. Maka tentunya akan diperpanjang lebar di sana. Dan kitab Ushul Tsalatsah hanya memberikan isyarah yang sangat mudah dan ringkas. InsyaAllah ini yang kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.